Baik pemirsa, masih bersama Kaltim Menyapa. Kali ini kita bakalan lebih dalam nih mengupas tentang rencana-rencana apa aja, planning-planning lebih dalam apa aja yang sudah disiapkan oleh Pelindo dan INSA. Baik, mungkin boleh dimulai dari Pak Iwan dulu ya Pak ya. Kalau dari segmen kedua tadi kita sudah bicara fasilitas-fasilitas apa saja yang existing, yang sudah dikembangkan. Nah, ini kita bicara soal apa aja nih Pak, kira-kira rencana dari Pelindo untuk menghadapi dinamika pembangunan IKN. Ini kan kalau ngomongin yang existing kan yang udah ada nih Pak, dan kita nanti nggak tahu nih di kemudian harinya kalau sudah berjalan mungkin 5-10 tahun ke depan itu bakal seramai apa, sepadat apa. Nah, kalau dari Pelindo sendiri itu sudah menyiapkan apa Pak kira-kira? Baik, terima kasih. Fasilitas apa yang harus kami siapkan untuk mulai dari sekarang pembangunan IKN dan selanjutnya nanti menunjang IKN-nya. Saat ini kami sudah melakukan penjajakan untuk melihat tadi seperti disampaikan ada 7 lokasi untuk pemanfaatan garis pantai. Pemanfaatan garis pantai ini kami melakukan penjajakan untuk melakukan kerjasama dengan pemilik ini lokasi ini untuk membackup daripada logistik yang ada di situ. Nah, jadi sekarang ini kapal-kapal besar yang mother vessel itu tidak bisa masuk sampai ke dalam. Nah, ini kami antisipasi dengan nanti melakukan kegiatan bongkar muat itu di KKT atau di 3 pelabuhan Semayang atau di Kampung Baru. Kemudian kita melakukan alih muat di situ. Alih muat bisa dia sistemnya ship to ship, ataukah kami dari situ kami memuat ke kapal yang lebih kecil, feeder masuk ke dalam. Salah satu subholding kami yaitu Pelindo Multi Terminal SPMT ini ditugaskan memang untuk melakukan penjajakan kerjasama untuk melakukan pemberian gitu pelayanan terhadap nanti para konsumen atau para pemakai jasa terhadap kapal-kapal yang akan masuk di wilayah IKN tersebut. Nah, ini yang kedepannya kami sudah membuat perencanaan master plan terhadap KKT itu. Sekarang KKT dengan kapasitas terpasang adalah 400.000 TEUs untuk peti kemasnya saja. Kemudian nanti kami akan mengembangkan menjadi terminal multipurpose. Kami akan menambah dia punya panjang tambatannya 200 meter dulu. Kemudian skalanya dari 2000 ini sampai itu target kami sampai dengan 2025 baru kemudian habis itu kami akan menambah lagi. Jadi tambah dermaga kami tambah panjang, terus kemudian lapangan kami perluas. Nah, jadi kami memprediksi jadi untuk barang ini sekitar awalnya saja ini mungkin sekitar 5 juta ton yang akan masuk untuk di era yang sekarang ini Pak ya. Wah, luar biasa. Dalam proses pembangunan di IKN ini kami memprediksi sekitar 5 juta ton ini yang akan masuk. Nah, kemudian untuk orangnya prediksi kami 1 juta orang. 1 juta orang yang akan datang ke Pelindo. Nah, inilah yang harus kami antisipasi dan nah itulah membludaknya. Jadi makanya fasilitas ini akan kami kembangkan sesuai dengan skala prioritas mana yang perlu namanya. Nah, itu sudah tahapnya ini kami sudah penyusunan daripada studi kelayakannya. Mungkin 2000 insya Allah kuartal keempat daripada 2023 ini sebagian proyek itu kami sudah bisa lelangkan. Sudah mulai di 2024 itu udah mulai lelang untuk di 2023 ya. Oke. Terima kasih banyak Bapak Iwan. Ini kita sudah ngobrol banyak tadi tentang Pelindo, master plan apa, rencana-rencana apa. Nah, kalau dari INSA sendiri Pak, upayanya menghadapi dinamikanya nih gimana Pak? Kalau tadi kan ini rencana apa yang akan dilakukan, kalau dari INSA upaya apa nih Pak? Karena kan kita nggak nutup kemungkinan nanti 5 tahun ke depan ini aja sekarang udah mulai terasa Pak ya, yang tadinya tidak ada jalur ke arah
IKN sekarang malah fokusnya banyak ke arah sana karena pembangunannya sudah dimulai. Nah, kalau dari INSA sendiri, tadi kembali lagi upaya apa nih kira-kira yang akan dilakukan untuk menghadapi dinamika pembangunan? Ya, baik, menarik kalau kita bicara IKN ya, karena terus terang Balikpapan sudah ditetapkan sebagai kota penyangga untuk IKN, artinya siap tidak siap harus bisa menjalankan konsep itu. Nah, kalau tadi kita bicara masalah kapal, kemudian kondisi yang terakhir sekarang ini adalah kesulitan kami, ya, kesulitan kami pemilik kapal ini adalah menghadirkan kapal-kapal yang sesuai untuk masuk ke dalam. Contoh apa? Kalau kita tahu di dalam itu adalah lebih banyak di IKN sekarang adalah lebih banyak material seperti batu, pasir segala macam. Itu kan artinya kita menyiapkan jenis-jenis kapal yang sesuai dengan tipikalnya. Nah, kita tahu kalau untuk material seperti batu pasir, agregat segala macam kan kita tahu sumbernya adalah di Kota Palu atau Donggala, ya. Nah, terakhir saya 2 pekan yang lalu kunjungan ke Donggala untuk melihat potensi itu dalam hal penyediaan kapal. Kesiapan yang terjadi sekarang adalah upaya yang kita jadikan sekarang ini adalah bagaimana nih pemilik kapal khusus untuk mengangkut batu-batu tadi dari Donggala tadi ke Balikpapan itu siap, karena terus terang pasar sekarang lebih banyak mengambil muatan batu bara daripada batu ataupun sirtu. Artinya kesulitan di kami adalah ketika kita mau menyiapkan kapal, ya kan, menyiapkan kapal untuk masuk ke sana akan bertanya nih, ini untuk apa sih, ya kan, untuk pasir kah atau untuk batu bara? Kalau kita bicara material, artinya kapal yang masuk juga tidak besar, ya kan, ukuran 230 feet sampai 270 feet bahkan 300 feet yang bisa kita siapkan. Sementara kadang-kadang pemilik batu pun juga hitung-hitungan dengan itu kan. Artinya memang upaya yang kami lakukan sekarang adalah bagaimana meminta kepada pemilik kapal ataupun kami sebagai pemilik kapal juga bisa memberikan kapal yang tepat, sesuai, sehingga kegiatan untuk penunjang IKN ini tidak terkendala. Kalau dari yang Bapak bilang tadi kan penyedia pasir dan apa tadi Pak? Batu dari daerah Donggala, itu berarti kapalnya dari sana atau memang dari para pemilik perusahaan di sini yang menjemput gitu Pak? Jadi ini menarik karena Donggala yang saya tahu mereka hanya menyiapkan batunya. Kapalnya atau armadanya tentu dari teman-teman kami, dari pemilik perusahaan pelayaran dan pemilik kapal untuk bisa bawa ke sana, gitu loh. Nah, iya, baik, luar biasa tadi kita udah bicara soal banyak hal, master plan dari Pelindo, master plan juga ibaratnya upaya-upaya apa aja yang udah nanti disiapkan untuk menghadapi dinamika. Kita nanti bakalan masuk ke segmen berikutnya dengan lebih detail lagi kesimpulan dari apa aja yang udah kita bicarakan. Tetap bersama Kaltim Menyapa.